Abu Sufyan bukan nggak dengar dia. Sekarang kita bicara di pihaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan kafilah 1000 onta ini dengar, karena dia ngutus utusan ya mata-mata juga, dan dengar bahwasanya Muhammad dan sahabatnya datang untuk menjegat kalian. Maka dengar seperti itu, takutlah begitu luar biasa. Karena mereka bawa barang dagangan banyak, orangnya cuma 40. Ini Rasulullah 313. Waqad kana ya'lam anna tariqa Makkah maqfuf. Jadi saking takutnya, maka apa kata Abu Sufyan, ini nggak bisa, kita kalah. Kalau dijegat cuma 313, kita cuma 40, nggak ada apa-apanya. Saat itu ikut bersamanya atau nyewa. Abu Sufyan nyewa orang daerah situ namanya Dumdum Al-Ghifari, yang jago naik kuda, paling cepat ngetrek gitu. Rasanya ngetrek. Dibayar mahal. Untuk apa katanya? Kau segera sampai ke kota Mekah, cepetan. Jangan sampai ketahuan. Kau ke Mekah jangan sampai ketahuan. Sampaikan begitu sampai di kota Mekah, kasih tahu pembesar kafir semuanya bahwa bersiap-siap untuk membantu kami. Jadi diutuslah itu Dimdim Al-Ghifari dengan naik kuda yang sangat cepat menuju Mekah. Sampai Mekah, disitulah langsung Dimdim ini dari mulai masuk perbatasan Mekah, masuk kota Mekah, udah sampai di ya, sampai kota Mekah, sambil diri fadharafa bi batnil wadi waqifan ala ba'ir. Sampai di kota Mekah, saking takutnya namanya ngasih kabar kan buru-buru ya, agak santai ya lah, tapi kencang dia naik kuda sambil diri. Kemudian apa? Waqad kada anfa. Itu ontaknya, jadi yang dinaikin bukan kuda, ontak. Ontak itu kan kalau begitu udah mau ya. Kalau kita lihat ada kelompok menarik ontak di sana, ya kayak apa itu udah kencang. Di sambil diri, ontaknya hidungnya dibongesin, dipotong. Itu katanya tradisi Arab, kalau ada orang membawa kabar berita sambil berdiri, kemudian hidung kontaknya udah dipotong, itu berarti kabar udah kritis, gawat. Itu berita gawat, danger bahasanya begitu. Iya, udah bahaya itu, udah nggak biasa-biasa lagi. Ya. Kemudian pelananya pun katanya wahawala rahlah, membalik pelananya itu udah nggak normal lagi, udah acak-acakan. Itu tandanya yang di bawah ini adalah perintah-perintah yang sangat berbahaya, nggak pakai main lagi. Wa syaqqa qamis, ini Dimdim yang keempat ciri-cirinya apa? Dia sobek-sobek bajunya. Itu ciri-ciri adat Arab kalau bawa kabar yang sangat berbahaya, bajunya disobek-sobekin, ontaknya, hidungnya dipotong, pelanaknya dibalik sambil dia berdiri. Nah, ini kabar yang sangat gawat, berbahaya. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata tuh, ya ma'syar Quraisy allatima amwalukum ma'a Abi Sufyan qad arada laha Muhammad fi ashabihi la ara an tadrikuha al-ghawza. Itulah ucapan yang disampaikan Dimdim utusan Abu Sufyan sambil teriak di atas kontaknya. Dia berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai penduduk Quraisy, kafilah apa maksudnya? Kafilah Abu Sufyan itu yang 1000 unta. Kafilah itu kafilah. Amwalukum ma'a Abi Sufyan, harta kalian yang bersama Abu Sufyan akan dibegal oleh Muhammad, akan dirampas oleh Muhammad dan sahabatnya. Kalian tidak akan sanggup melawannya. Ayo kami butuh pertolongan. Mananya al-ghawza, kami butuh pertolongan, kirimkan bantuan. Maka bersiap-siaplah dari situ
Abu Jahal dengan pembesar kafir Quraisy untuk melakukan persiapan keberangkatan dengan 1.000 pasukan yang siap untuk berperang. 1.000 pasukan yang siap untuk berperang. Sedangkan umat Islam nggak siap perang. Pasukannya cuma 313. Padahal kalau mau dibawa semua banyak. Tapi karena tujuan Nabi hanya untuk mengambil harta, tapi di luar itu Allah berkehendak lain. Allah berkehendak supaya Nabi perang dalam perang Badar. Jam berapa itu? Ini cerita emang enak kalau bisa sampai jam 7. Jam 6? Kurang 4. Kurang 8. Ambil bunyi deh, ambil bunyi. Bunyi. Belum. Lagi asik. Jadi sampai mana tadi? Utusan dari Abu Sufyan sampai Mekah ngasih tahu bahwasanya ini harta yang dibawa bakal dikuasai oleh Rasulullah SAW. Ahlu Makkah yatajahhazun, ini fatahaffazan nasu siraan. Begitu dikabari udah model gawat itu, nggak pakai lama-lama lagi, langsung Abu Jahal dengan gerak cepat menyusun barisan dan pasukan siraan wa qalu ayadunnu Muhammad wa ashabah an takuna ka'ir bin Hadr. Mereka berkata, ini Muhammad menyangka kali dia bakal bisa menguasai harta kita. Nggak mungkin. Ayo kita bantuin gitu. Ayo kita bantuin Abu Sufyan. Jangan sampai harta kita dikuasai oleh Muhammad. Fakanu baina rajulain imma kharij wa imma ba'id. Diceritakan gitu. Di intern kalangan kafir Quraisy sendiri itu ada perpecahan. Ya, ada perpecahan. Pecahnya gimana? Karena ada yang ngikut, ada yang kafir. Imma kharij, ada yang mau keluar, ada yang cuma ngutus doang, badalin, wakilin. Banyak. Wa awu fil khuruj. Yang ikut banyak dari hampir 1.000. Malam yatakallam min asyrafihim ahada su'al. Semua pembesar kafir Quraisy ikut Muawiyah bin Muawiyah, ya. Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu yang dulu menyiksa Bilal, bin Rabah dengan batu di tengah matahari yang sangat panas ditindihin batu. Itu Umayyah ikut. Yang mana tadi katanya asalnya Umayyah ini nggak mau, bencong katanya. Diledekin sama Abu Jahal, diparanin. Kata Abu Jahal, saya dengar kamu nggak mau ikut ke bencong katanya. Panas dikata bencong, bikin cewek takut perang. Udah saya ikut perang. Cuma satu pembesar kafir yang nggak ikut perang Badar, Abu Lahab. Yang lain semua ikut. Kita mati semua. Pembesar kafir Quraisy mati semua. Abu Lahab kagak ikut. Dia hanya mewakilkan orang. Jadi ada orang punya utang sama Abu Lahab. Kata Abu Lahab, mau bebas ya utang? Mau? Gantiin saya ikut perang sana. Licik juga ya. Emang kebun dia, cinta dunia, dia takut mati. Ya udah, kau bebas dari hutangmu, ya, dengan syarat kau ikut bersama Abu Jahal. Saya bilang Abu Jahal, saya WA aja dah. Kalau bukan WA aja dah, ya saya gantiin anak sebulan, dia bayar hutang. Kalau kau mati nanti aku berikan kepada keluargamu apa namanya? Nanti rugi. Dikit lagi 2 baris doang yang habis ini doang. Fa innahu iwadun minhu rajulan. Abu Lahab jadi digantikan sama orang lagi tadi sebagai tebusan bayar hutangnya. Walam yatakhallaf anhum ahadun min butuni Quraisy. Siapa yang tidak ikut dari suku Quraisy itu ada satu suku, ya, yaitu suku Bani Adi. Suku Bani Adi ini satu suku yang dari Quraisy yang tidak ikut keluar bersama Abu Jahal dalam perang Badar.
Qiwamul jaisi ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ingat sampai situ, tandain ya. Pulpen makanya tandain. Nah, ini mudah-mudahan nyambung. Kalau nggak salah, ini Selasa dapatnya ada 5. Sampai mentok kan lebaran ya. Kayak Kamis ya, masalah. Rabunya dan libur Pak yang berikutnya. Yang Selasa terakhir ini masih sama. Ya, untuk kita menyelesaikan kisah daripada perang. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini rencana kita panjang umur sehat. Ini kan tadi bunyi tuh jam itu menunjukkan tulu syams. Baru keluar ke matahari. Nah kalau matahari baru keluar, ada hadis Nabi dibarengin sama 2 tanduk setan. Maka dimakruhkan sholat ketika matahari keluar. Nunggu ini gimana? Sampai kira-kira matahari naik 1 tombak. Punya tombak tak? Bawa kan? Gimana ukur itu? 1 tombak sama dengan 4 derajat. 4 derajat sama dengan 4 kali 4 berapa? 15. Jadi habis ini jangan sholat dulu, tungguin. Ya mau cepatan dikit naiklah 15 menit. Kalau nggak mau 16 menit, 15 menit dah. Ya, baru dibolehkan untuk sholat. Kalau baru bunyi itu namanya baru dulu. Kalau udah naik namanya syuruk, maka disebutnya sholatnya sholat bukan sholat dulu. Kalau dulu waktu matahari keluar, ya. Jadi saya mau sampaikan, kadang-kadang kita melihat pas matahari keluar ada banyak yang sholat, ya. Yang kemarin apa beda nggak tahu namanya. Yang nggak tahu kemarin tuh, ya dimaafkan sama Allah. Nah, sekarang, ya sambil menunggu waktu berapa menit tadi habis sumpah tadi 15 menit atau 16 menit masuk datu sholat isyraq 2 rakaat. Apa kata Nabi fadilahnya? Sholli li awwal nahar raka'atain afika akhir. Sholatlah kalian untukku 2 rakaat di awal pagi, maka aku jamin kalian sampai sore. Maka sholat isyraq termasuk sholat seperti sholat duha. Apa maknanya? Dia bisa menarik rezeki kita. Karena hadis qudsi tadi itu. Sholatlah 2 rakaat karenaku, aku cukupi rezeki kalian sampai sore. Di rumah boleh ya? Di rumah. Kalau dia nggak sempat di sini, di rumah langsung sampai rumah Allahu Akbar. Ya. Karena waktunya tidak terbatas. Kalau isyraq itu masuk 16 menit kan keluar, tungguin 16 menit. Durasinya berapa lama? 16 menit juga. 16 menit selesai, masuk waktu duha. Meskipun ada perbedaan pendapat ya. Jadi yang penting nungguin 16 menit. Mau di masjid boleh, nggak sempat di masjid karena udah langsung pulang, di rumah nggak apa-apa. Karena itu bagian dari tempat sholat kita itu. Ya, tidak mensulitkan. Jadi syariat nggak menyulitkan kita. Yang mau tungguin di sini boleh, yang mau di rumah boleh. Tapi jangan kelewatan, jangan jam 9. Dan udah Allah Ta'ala besok aku di Masjid Al-Hidayah Gandaria kita bahas selanjutnya tentang fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum puasa. Al-Fatihah.